Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat tahun baru Imlek. Selamat menikmati anugerah Tuhan tahun demi tahun. Dan sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di mana kami boleh masuk ke hadirat-Mu pada pagi hari ini merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bersyukur karena Tuhan telah menolong kami sampai sejauh ini. Kami boleh bangun di pagi hari ini dan kami juga boleh merayakan tahun baru Imlek pada hari ini. Terima kasih Tuhan karena janji-Mu selalu baru di dalam kami. Dan kiranya Engkau sendiri yang boleh dapat menolong kami memahami firman Tuhan yang akan kami renungkan sesaat lagi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada pagi hari ini saya akan memberikan tema dengan judul Janji Tuhan adalah Ya. Terambil dari 2 Korintus 1 ayat yang ke-20. 2 Korintus 1 ayat yang ke-20, demikianlah firman Tuhan. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh karena Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Saudara sekalian, pernahkah kita mengalami yang namanya PHP atau pengharapan palsu alias menerima janji palsu? Saya pikir kita semua pernah mengalaminya. Mungkin teman kita berjanji akan hangout dengan kita pada weekend ini, tetapi ternyata dia tidak bisa. Atau mungkin ada rekan bisnis yang menjanjikan akan bekerja sama dengan kita, tetapi ternyata dia tidak mampu untuk melakukannya. Namanya juga manusia, bisa berubah-ubah sewaktu-waktu pemikirannya. Tetapi tidak dengan Allah kita. Karena Tuhan itu selalu menepati setiap janjinya. Ketika kita berjalan dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan, kita memperoleh keyakinan bahwa setiap janji yang Tuhan nyatakan dalam Alkitab itu tersedia bagi kita. Kebenaran ini seharusnya memotivasi kita untuk mencari setiap janji di dalam Alkitab dan merenungkan potensinya yang besar bagi kehidupan kita. Yesus berjanji ketika kita meminta sesuatu kepadanya, maka Ia akan mengabulkan apa yang kita minta. Asalkan harus digarisbawahi sesuai dengan kehendak Allah. Itu ada di Yohanes 16 ayat yang ke-23. Dan janji ini berlaku bagi setiap orang percaya. Jadi jika kita bertanya kepada Tuhan apakah janji ini berlaku dalam hidup kita, jawabannya adalah ya. Dengan pasti adalah ya. Ya di sini memiliki arti bahwa Allah tidak pernah gagal ataupun menemui kesulitan sedikit pun untuk memenuhi janjinya. Allah tidak pernah terlambat. Allah itu konsisten. Dan Dia penuh untuk dengan memenuhi komitmennya dalam memberkati kita. Karena itu di dalam Tuhan Yesus ada kepastian, ada kemenangan, dan ada kekuatan. Ya itu berarti kokoh, kuat, dan dapat diandalkan. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Maka dari itu kita memiliki yang namanya pengharapan. Karena kita tahu Allah kita itu tidak pernah gagal. Manusia mungkin bisa gagal, bisa jatuh karena manusia itu lemah. Tetapi tidak dengan Allah yang tidak pernah gagal. Tetapi mungkin kita pernah bertanya-tanya, kenapa ada janji Tuhan yang belum digenapi di dalam kehidupan kita? Sekali lagi, mungkin ketika kita berdoa kepada Tuhan, apakah doa kita itu sungguh-sungguh selaras dengan kehendak Tuhan? Kalau kita meminta segala sesuatu menjadi milik kepunyaan kita, kita menjadi kaya raya, nah mungkin saja itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka dari itu Paulus menyatakan bahwa
kita itu perlu menguji setiap janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita perlu juga mengetahui kehendak Tuhan terlebih dahulu, apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Caranya adalah dengan membaca Alkitab setiap hari tentunya. Allah kita tidak pernah berjanji akan memenuhi setiap keinginan kita yang bertentangan dengan kehendaknya. Tetapi Allah berjanji akan memenuhi seperti yang saya sudah bacakan tadi dari Yohanes 16 ayat yang ke-23, bahwa ketika kita meminta sesuatu sesuai dengan kehendak Allah, maka Tuhan akan memberikannya itu kepada kita. Dan juga Allah tidak berjanji akan memberikan kita kemudahan di dalam kehidupan kita dan memberikan segala jawaban atas setiap permasalahan kita. Bukan seperti itu, saudara. Tetapi Allah berjanji akan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita. Maka dari itu jangan menjadi putus asa atau tidak sabar ketika kita mengalami yang namanya masa-masa menunggu dalam menanti janji-janji Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan mungkin ingin menyiapkan kita untuk menerima kebenaran besar tertentu yang telah Ia sediakan bagi kita. Nah, maka dari itu kita harus sabar menunggu janji Allah. Bilangan 23 ayat 19 mengatakan bahwa Allah bukanlah manusia sehingga Ia berdusta, bukan anak manusia sehingga Ia menyesal. Masakan Ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Dengan kata lain, Allah memberikan gambaran dirinya bahwa Ia adalah pribadi yang layak untuk dipercaya. Dan ketika kita mengatakan amin, yang berarti terjadilah atau tergenapilah, dari 2 Korintus 1 ayat 20, kita melihat frasa berikutnya. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin. Tujuannya adalah untuk memuliakan Allah. Jadi ketika kita mengatakan amin, janji Tuhan itu amin, tergenapi di dalam kehidupan kita, dengan satu tujuannya, itu untuk memuliakan Allah. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh senantiasa memberikan kita kekuatan di dalam menanti janji-janji Tuhan, dan juga hidup di dalam janji Tuhan untuk memuliakan Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, di mana kami mendapatkan kekuatan bahwa Engkau adalah Allah yang layak kami percaya. Engkau adalah Allah yang sungguh melaksanakan janji-Mu di dalam kehidupan kami, dan kiranya setiap janji-Mu itu tergenapi di dalam kehidupan kami dengan satu tujuan, dengan kami sadar juga bahwa hidup kami adalah untuk memuliakan Allah. Tuhan kiranya tolong kami, Tuhan kiranya yang membantu kami, manakala mungkin kami sedang mengalami kesulitan, manakala mungkin kami sudah mulai agak goyah. Tuhan kiranya yang terus menguatkan kami agar kami senantiasa boleh sabar di dalam menanti janji-janji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan kiranya Engkau sendiri yang boleh menuntun kehidupan kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.